Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam atau pagi atau siang atau sore ya. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa kami dapat bertemu bersama-sama untuk menyelidiki atau mempelajari firman Tuhan yang lebih dalam. Dalam beberapa hari ini kami sudah mulai bicara tentang Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan saya akan baca itu sekali lagi. Ya, dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30 dikatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan bebeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow, luar biasa. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan kepada Anda dan saya oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam 2 hari kita sudah mempelajari lebih dalam lagi tentang Matius pasal yang ke-11 ini. Tapi hari ini saya ingin mulai benar-benar berfokus kepada ayat yang ke-28. Dikatakan, marilah kepadaku. Ada satu undangan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya untuk kita datang kepada Yesus. Seberapa jauh kita mau datang kepada Yesus. Undangan ini berlaku untuk mereka yang letih lesu dan beban berat. Dalam 2 hari ini saya sudah fokus dan saya sudah berkata, itu artinya Anda dan saya, berarti semua manusia ada undangan khusus ya untuk kita datang kepadaku Tuhan. Datang satu undangan untuk dia berkata, ayo datang, mari saja. Ya, marilah. Ya, jadi kita percaya bahwa ini untuk kita semua suruh datang kepada Tuhan. Perhatikan dengan baik-baik. Kita yang harus bergerak. Ini bukan pasif, kita harus aktif. Kita harus mendatangkan dirinya kepada Tuhan. Kita harus melangkah. Kita harus berlangkah kepada Tuhan. Kita harus jangan cuma duduk diam. Ya seperti sekarang saya duduk diam aja. No, Tuhan bilang, ayo sinilah. Ya jadi kita harus melangkah. Jangan pasif tapi aktif. Ambil bagian ini. Datang kepada Tuhan. Ya, waktu saya menjadi pemain sepak bola, saya selalu diajarkan oleh coach saya. Hantam bolanya, pergi ke bolanya, ambil bolanya. Jangan cuma duduk berdiam atau berdiri diam, tunggu sampai bolanya datang. Tidak. Ya, Anda melihat bahwa orang itu selalu mengarah kepada bolanya. Ya, yang pegang bolanya dia harus dihantam untuk bolanya ini diambil kembali. Ya, harus bergerak, harus ambil keputusan untuk bertindak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang tidak mau bergerak. Mereka mau semuanya jatuh di dalam kakinya, jatuh ke dalam tangannya, jatuhnya begitu lagi, begitu saja. Ya, tidak mau ambil bagiannya. Ya, kalau kita lihat ya, kita harus belajar untuk benar-benar menjadi orang yang aktif. Ya, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, jangan pasif. Ya, berapa sering kita bisa menemukan di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan sudah bicara kepada kita untuk melakukan sesuatu. Anda perhatikan setiap janji yang Tuhan berikan, pasti ada bagiannya yang Tuhan minta kita lakukan. Ya, firman Tuhan berkata, cari dan kamu akan bertemu atau akan menemukan. Ya, minta dan kamu akan menerima. Selama kamu nggak mau minta, apakah kamu akan menerima? Ya, ketok pintunya. Anda berdiri di hadapan pintu dan Anda cuma berdiri, tetapi Anda nggak pernah ketok pintunya atau ngebel. Pintu itu nggak akan dibukakan. Jadi ada sesuatu yang Anda dan saya harus melakukan untuk benar mengalami.
Perhatikan di dalam Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang ke-8 dikatakan begini. Mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Artinya begini, kalau kita benar-benar mendekat, kita melangkah, kita mulai melakukan bagiannya kini, Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kita. Ya, kita harus berinisiatif. Jangan diam-diam saja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terlalu banyak orang menantikan sesuatu tanpa melangkah. Ya, tanpa ambil bagiannya yang harus dilakukannya. Banyak sekali ayat dalam firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kita harus bergerak. Saya membaca satu ayat lagi. Yeremia 33 ayat 3 berkata begini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita lihat dikatakan berserulah kepadaku. Makanya kalau kita kembali kepada ayat yang ke-28 yang tadi kita bicarakan, dikatakan marilah, taatilah, datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah semua letih, lesu, dan beban berat yang ada di dalam Anda, yang mengikat Anda, yang membuat Anda tidak bisa bergerak, yang membuat Anda tidak mau berjalan, yang membuat Anda untuk semakin pasif dalam seluruh aspek kehidupan Anda di dalam Tuhan. Untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk benar-benar mengalami kelegaan. Untuk benar-benar mengalami Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya, kita harus datang kepadanya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk Anda dan saya lakukan. Ya, sekali lagi, mari, ya, monggo, please, datang kepadanya, menghadapi Tuhan. Dia sumber segala kalanya. Ya. Kita harus datang kepada Tuhan untuk pertolongan yang Dia akan berikan. Anda tidak menerima kalau Anda tidak minta. Matius 7:7 tadi sudah dibahas. Minta dan kamu akan diberi. Cari dan kamu akan menemukan. Ketok pintu dan pintu akan dibukakan. Begitu juga dengan segala keletihan, kelesuan Anda. Dengan segala beban berat yang Anda miliki. Selama Anda tidak mau datang, Anda akan tetap bergerak seperti Quasimodo. Beban terus, berat terus, tidak bisa berdiri tegas. Tuhan mau Anda berdiri tegas. Anda siap menghadapi Tuhan dengan luar biasa. Maju bersama Yesus. Maju bersama Dia. Ya, mari kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, bahwa Engkau tetap mengingatkan kami Tuhan, untuk datang kepada Engkau. Seperti Engkau berkata, marilah kepadaku, semua letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan. Kalau kami tidak akan melakukan bagiannya kami Tuhan, bagaimana kami dapat kelegaan daripada Engkau? Untuk itu Bapa, kuatkanlah kami untuk sungguh-sungguh berserius dengan Engkau. Aktif dalam hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Aktif dalam keintiman dengan Engkau. Tuhan, kami akan datang kepada Engkau Tuhan. Dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku berdoa Tuhan. Kalau kami semakin mencari, kami semakin bertemu. Kalau kami semakin minta, kami semakin diterima. Kalau kami semakin ketok pintunya semakin dibukakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa. Kuatkan, teguhkan hati kami untuk tetap mendekat kepada Engkau. Sampai era Tuhan. Benar-benar mengenal pribadi Engkau. Sedemikian rupa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.